Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap hujan badai, naungan terhadap panas terik. Sesungguhnya embusan amarah orang-orang bengis itu seperti hujan badai di musim dingin. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan tempat pengungsian. Tuhan tempat pengungsian. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 12. Dituliskan bagaimana rancangan Tuhan yang ajaib menghentikan segala hal yang dirancangkan oleh musuh. Jadi rancangan musuh, rancangan jahat dihentikan oleh rancangan baik, rancangan ajaib Tuhan bagi umatnya. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, menyadari keterbatasan diri. Menyadari keterbatasan diri. Ketika bangsa Israel menyadari keterbatasan diri, maka pada saat itulah kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita menyadari sekuat apapun aku berusaha, sebagaimanapun aku berusaha untuk menghadapi atau mungkin menyelesaikan masalah yang silih berganti dalam kehidupan kita, kita akan sampai kepada pemahaman bahwa sesungguhnya kita punya keterbatasan. Ini menjadi titik berangkat pemahaman yang mendasar. Ketika kita menyadari keterbatasan dirilah, kita tahu kita butuh Tuhan yang tidak terbatas, yang kuasanya melampaui akal dan pikiran. Itu yang terjadi ketika bangsa Israel dalam usahanya menghadapi musuh-musuh, kemudian sampai kepada satu titik mereka ternyata terbatas. Dan di titik itulah kesadaran, di titik itulah paham bahwa bangsa atau kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyadari kasih dan kuasa Tuhan. Setelah tadi yang pertama menyadari keterbatasan diri, maka selanjutnya menyadari kasih dan kuasa Tuhan. Keterbatasan diri yang membuat kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, yang beragam bentuknya. Maka ketika kita menyadari kasih dan kuasa Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan itulah yang menjadi pengharapan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi solusi, yang menjadi jawab atas pergumulan kehidupan kita. Dengan menyadari sekaligus tentu mengimani kasih dan kuasa Tuhan, maka keterbatasan kita itu tidak lagi menjadi akhir dari perjalanan kehidupan kita. Karena kalau hanya keterbatasan itu yang menjadi pegangan hidup yang kemudian kita terus jalani, maka akhir kehidupan kita adalah sia-sia. Tetapi karena kita menyadari kasih dan kuasa Tuhan,
mengimani kasih dan kuasa Tuhan, maka justru ketika kita sadar keterbatasan diri, kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan rendah hati, kita merasakan kasih dan kuasanya menolong kita menghadapi beragam persoalan, pergumulan kehidupan kita. Yang ketiga, setelah kita tadi menyadari keterbatasan diri, lalu menyadari, mengimani kasih dan kuasa Tuhan, maka yang harus kita lakukan dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan beragam persoalan, pergumulan di dalamnya adalah hadapilah pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Hadapilah pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Hanya orang yang menghadapi pergumulan dengan mengandalkan Tuhanlah, maka dia akan menjalani hari-hari kehidupannya dengan sukacita. Hanya orang yang menghadapi pergumulan dengan mengandalkan Tuhanlah yang akan selalu mensyukuri hari-hari kehidupannya. Selalu ada gairah baru, semangat baru, selalu ada sesuatu yang dirindukan dari setiap perjalanan kehidupannya. Setiap hari katanya berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tatapan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Berarti orang yang menghadapi pergumulan dengan mengandalkan Tuhan, dia tidak punya ketakutan untuk menjalani hari-hari kehidupannya dengan beragam pergumulan di dalamnya. Karena apa? Karena dia tahu ketika dia menghadapi pergumulan, dia datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka dia dimampukan menyelesaikan, mengatasi pergumulan itu. Bahkan melalui pergumulan itu, kita dibentuk menjadi semakin dewasa secara iman, semakin melihat bahwa benarlah Tuhan itu adalah tempat pengungsian kita. Karena itu, jalanilah hari-hari kehidupan kita dengan tetap berpegang kepada sadari keterbatasan diri. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita tidak mampu menghadapi segala sesuatunya dengan diri kita sendiri, maka kemudian sadarilah kasih dan kuasa Tuhan. Imani kasih dan kuasa Tuhan. Tempat kita menyampaikan pergumulan kita, mencurahkan segala beban kehidupan kita. Dengan mengimani kasih dan kuasa Tuhan itulah kita kemudian akan dimampukan menghadapi beragam pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat pengungsian kita yang siap sedia menerima kita dalam beragam persoalan, beragam pergumulan, beragam tantangan, beragam permasalahan hidup. Dan ketika kita datang kepada Dia, maka kita beroleh kelegaan, ada sukacita, damai sejahtera menjalani hari-hari kehidupan kita. Selamat menikmati penyertaan Tuhan, selamat menikmati pertolongan Tuhan. Maka hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian kami. Karena itu kami mau terus mengimani bahwa Tuhan adalah pertolongan kami dengan menyadari keterbatasan diri kami, juga menyadari kasih dan kuasa Tuhan yang menolong kami, yang menjadi pengharapan kami, sehingga ketika kami berhadapan dengan beragam pergumulan, kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan beroleh sukacita, damai sejahtera, dan hari-hari kehidupan kami adalah hari-hari yang penuh dengan rasa syukur. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami dimanapun berada. Tuhan, lindungi sertai kami semua. Berkati juga sesama kami yang sedang mengalami beragam pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka. Berikan kekuatan dan hikmat agar dimampukan mengatasi pergumulan karena belas kasih Tuhan. Apapun yang kami harapkan dan rencanakan, yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, berikan kami hikmat agar yang kami lakukan adalah hal yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat serta sukacita bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur.
Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.